Bagaimana negara kita begitu besar, negara hukum, kemudian selama 10 tahun presidennya disebut-sebut menggunakan ijazah yang diduga palsu. Dan negara sama sekali tidak berdaya menghadapi dugaan ijazah palsu ini untuk menyelesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang proses hukum, mengungkap, memastikan kebenaran apakah ijazah yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu itu secara hukum harus dinilai, harus dibuktikan bahwa dia asli dan sah atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan putusan eksepsi yang dikabulkan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa, di satu pihak dari segi terdakwa hal yang menggembirakan, tetapi dari segi tuntutan masyarakat agar melalui kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, masyarakat ingin melihat bagaimana pembuktian tentang keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi dalam perkara pencemaran nama baik ini diproses dan diperiksa di dalam suatu persidangan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan transparan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kalau dilihat dari kepentingan masyarakat, maka putusan eksepsi ini sebetulnya sebuah lonceng kematian dari keinginan masyarakat untuk mengetahui, memastikan secara hukum benarkah ijazah ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema konferensi pers kita pada siang hari ini dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis atau disingkat TAKA, meneguhkan komitmen menuntaskan perjuangan bongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Mengapa tema ini adalah meneguhkan komitmen? Karena dalam perjalanan TAKA 1 tahun lebih banyak dinamika terjadi, ya. Antara lain sejumlah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh 1-2 anggota atau teman-teman kita di dalam tim, dilakukan secara tidak etis, memecah belah, kemudian lari meninggalkan tanggung jawab. Juga pengaruh dari sejumlah pihak luar agar TAKA tidak melakukan advokasi membongkar ijazah palsu ini, sebagaimana kita lihat selama ini secara efektif dan sukses dilakukan oleh tim non litigasi di bawah koordinasi Ustadz Ahmad Kosinudin yang berhasil membawa isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini menjadi isu nasional bahkan internasional. Dunia ikut menyoroti apa yang terjadi dan dilakukan oleh tim advokasi dalam upayanya untuk mewakili kepentingan masyarakat yang ingin tahu bagaimana negara kita begitu besar, negara hukum, kemudian selama 10 tahun presidennya disebut-sebut menggunakan ijazah yang diduga palsu. Dan negara sama sekali tidak berdaya menghadapi dugaan ijazah palsu ini untuk menyelesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang proses hukum, mengungkap, memastikan kebenaran apakah ijazah yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu itu secara hukum harus dinilai, harus dibuktikan bahwa dia asli dan sah atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan putusan eksepsi yang dikabulkan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa, di satu pihak dari segi terdakwa hal yang menggembirakan, tetapi dari segi tuntutan masyarakat agar melalui kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, masyarakat ingin melihat bagaimana pembuktian tentang keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi dalam perkara pencemaran nama baik ini diproses dan diperiksa di dalam suatu persidangan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan transparan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kalau dilihat dari kepentingan masyarakat,
maka putusan eksepsi ini sebetulnya sebuah lonceng kematian dari keinginan masyarakat untuk mengetahui, memastikan secara hukum benarkah ijazah ini palsu. Tetapi bagi TAKA, kami tetap berkomitmen untuk tetap fokus kepada hukum. Apakah ijazah Jokowi yang disebut palsu ini terbukti secara hukum atau tidak? Karena sampai dengan detik ini, berbagai upaya yang dilakukan justru kandasnya di meja hijau. Tetapi itu bukan langkah terakhir. Kami akan tetap berjuang TAKA dengan jumlah yang mungkin akan makin besar. Walaupun ada upaya dari beberapa pihak untuk memecah belah, bahkan menegasikan peran TAKA selama ini, tetapi kami berkomitmen bahwa TAKA tetap jalan karena perjuangan memenuhi tuntutan masyarakat itu adalah jauh lebih besar. Karena itu sehubungan dengan dinamika yang sebagaimana sudah disebutkan oleh koordinator non litigasi dan juga menyambung puisi tadi sangat bagus. Saya pikir kita masuk saja kepada beberapa poin tentang komitmen meneguhkan sikap perjuangan membongkar kasus ijazah palsu sebagai berikut. Pertama, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selanjutnya disebut TAKA atau tim advokasi, dibentuk untuk melaksanakan amanah dalam deklarasi perjuangan di Aula DHN 45 Gedung Juang Jakarta pada tanggal 30 April 2025 silam, yakni untuk mendampingi, membela, dan turut memperjuangkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, sekaligus untuk mendampingi dan membela sejumlah akademisi dan dan aktivis yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Amanah dimaksud bukanlah semata amanah dari klien atau individu tertentu, melainkan amanah dari seluruh tokoh, akademisi, dan aktivis yang hadir dalam deklarasi perjuangan, yang hakikatnya juga amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu. Kedua, tim advokasi sejak awal telah menetapkan sejumlah strategi dan teknis perjuangan yang dibangun di atas kejujuran, amanah, bersikap teguh dan konsisten mengungkap kebenaran serta tidak pernah mengambil jalan kompromi dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Setiap narasi yang disampaikan kepada publik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada agenda wawancara dengan berbagai media, baik media lokal maupun media nasional, diskursus sosial media, menghadiri undangan podcast, membuat konferensi pers, rilis media, siaran pers, pernyataan hukum, dan berbagai tindakan komunikasi publik lainnya, semuanya dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan rapat tim advokasi. Jadi bukan kita jalan sendiri-sendiri, semua berdasarkan rapat tim advokasi bersama klien. Ketiga, tim advokasi tidak pernah direpresentasikan oleh sosok atau individu tertentu. Tidak pula diperuntukkan untuk membela kepentingan individu atau tokoh tertentu. Setiap anggota tim advokasi berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili tim advokasi. Tujuan utama tim advokasi selain membela klien dari ancaman kriminalisasi adalah untuk membela kepentingan publik, yakni kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang ingin kasus ijazah palsu Jokowi segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu.
Keempat, sejak dibentuk tim advokasi beranggotakan sejumlah advokat yang berkomitmen untuk mengawal kasus sampai tuntas. Lebih dari 60 advokat terlibat dalam tim ini, di antaranya 1. Petrus Celestinus, 2. Ahmad Kosinudin, 3. Dr. Amir Samsudin, 4. Dr. Herman Kadir, 5. Almarhum Dr. Samsu Jalal, 7. Dr. Ahmad Yani, 8. Mehdi Juniarto, 9. Baharu Zaman, 10. Kurniatri Royani, 11. Juju Purwantoro, 12. Azam Khan, 13. Untung Susiasi, 14. Firka Dewi, 15. Muhammad Samsir Jalil, 16. Yasin Hasan, 17. Sugeng Martono, 18. Muhammad Iryadi, 19. Khairul Anwar Silalahi, 20. Kartika Perdanasari, 21. Asparandi Piliang, 22. Paulette Jamie S. Mokolensang, 23. Gufroni, 24. Fajar Gora, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan Samsir Jalal. Terima kasih. Saya lanjutkan komitmen tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Poin kelima, tim advokasi dalam perjalanannya mengalami dinamika perjuangan di mana ada sejumlah klaim yang keluar dan berdamai dengan kepalsuan. Ada pula yang keluar dengan dalih menuding tim kami ada yang bersifat keras. Perlu kami tegaskan bahwa jika yang dimaksud keras adalah konsisten dengan kejujuran, konsisten dengan kebenaran, konsisten melawan kebatilan, konsisten untuk menuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, sekaligus konsisten menolak untuk berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan berkhianat terhadap amanah rakyat, maka kami tegaskan seluruh anggota tim advokasi memegang keras komitmen untuk menuntaskan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Keenam, tim advokasi menjalankan fungsi advokasi dengan tetap memegang erat kode etik advokat. Tugas advokat adalah membela hak dan kepentingan klaim, bukan menjanjikan kebebasan klaim. Jika ada oknum yang mengklaim advokat tugasnya membebaskan klaim, maka patut untuk diketahui oknum yang bermanuver dengan narasi membebaskan klaim tersebut bukanlah advokat, melainkan hanyalah maklar kasus atau markus. Ketujuh, tim advokasi dalam menjalankan fungsi advokasi tidak pernah terbersit sedikit pun niat dan keinginan untuk menjarakan klaim. Setiap narasi dan tujuan yang menyebut advokat ingin memenjarakan klaimnya adalah tuduhan yang sangat jahat, tidak berdasar, dan merupakan fitnah murahan. Oleh karenanya cukuplah untuk dikesampingkan. 8. Tim advokasi tidak mengambil kebijakan pembelaan yang menghapus objek perkara ijazah palsu atau memberikan peluang bagi saudara Joko Widodo tidak datang ke persidangan dan tidak perlu membuktikan keaslian ijazahnya. Karenanya kami tidak menempuh upaya pra-peradilan dan atau eksepsi karena dua manuver itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang ingin agar saudara Jokowi diseret ke persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Kesembilan, tim advokasi dalam menjalankan strategi pembelaan tidak menempuh cara-cara yang dapat dipahami sebagai upaya mengulur-ulur waktu, melakukan tindakan abuse of procedure dengan mengakali KUHP yang berpotensi melanggar hukum karena melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum, apalagi mengkhianati amanah rakyat yang sudah lama ingin
kasus ijazah palsu Joko Widodo ini dituntaskan di pengadilan dengan menghindari pokok perkaranya. Demikian rilis media disampaikan. Terima kasih. Jakarta 23 Juli 2026. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Petrus Salisius SA, Koordinator Litigasi ditandatangani. Ahmad Ozinuddin SA, Koordinator Non Litigasi ditandatangani.